أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla siang hari ini dipertemukan kita oleh Allah di taman dari taman-taman surga. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa pada jilid 14 halaman 212. Syekhul Islam membawakan ucapan sahabat Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Ma tasaddaqa rajulun bi sadaqatin afdala min mau'izatin ya'idhu biha jama'ah. Sedekah yang paling afdal adalah nasihat yang diberikan kepada sekelompok orang. Yatafarraqun wa qad nafa'ahu Allah atau nafa'ahumullah biha. Tidak ada sedekah yang paling utama selain dari nasihat yang diberikan kepada sekelompok orang yang bermanfaat untuk mereka. Ini sedekah yang paling afdal. Sedekah harta bagus. Tapi lebih dahsyat lagi nasihat. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Agama kita ini adalah agama nasihat. Itu dia faedah sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia dan mulianya. Mudah-mudahan para hadirin, para ikhwan senantiasa diberikan taufik oleh Allah, kesehatan, demikian juga kesempatan dan istiqamah di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Baik, kita akan baca sekarang, masuk kita ke hadis Tsalits wal 'ishrun. Hadis yang ke-23 dari 40 hadis ini. Iqra' alaina Muadz, tafadhal. Ada mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-23. Naam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Muadz radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u lidzalika فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رجل البخاري ومسلم. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang ke-23 yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Iraqi, demikian juga Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, minal mukthirin. Di antara sahabat yang paling banyak atau yang di antara sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dihitung jumlah periwayatannya dari Nabi 1660 hadis. Siapa ini? Ibnu Abbas. 1660 hadis. Jumlah yang sangat banyak. Ya tentu secara mutlak tidak ada yang lebih banyak dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Pak Rahmat, berapa Abu Hurairah dihafal? 5.374. Masya Allah. Anna Mu'adz radhiyallahu anhu qala. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Mu'adz ini para hadirin masuk Islam ketika berumur 19 tahun. Masih muda. Masuk Islam. Mu'adz bin Jabal tidak terlalu banyak menghafal hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghafal dari Nabi hanya 157 hadis. 157 hadis. Yang mana kalau Ibnu Abbas 1660 hadis. Baik. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimku ke Yaman. Yaman dulu tentu ada kaitannya dengan Yaman sekarang. Tapi mulai dari daerah Taif sekarang ya, sampai ke Yaman itu namanya semuanya Yaman dulu. Belum ada batas-batas zaman dulu. Ya. Jadi mulai dari Taif ke belakang itu terus sampai Yaman sekarang semuanya namanya apa? Yaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Ya Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Ahlul kitab di Yaman ini adalah al-Yahud. Siapa? Al-Yahud. Daerah Najran, kalau zaman dulu bisa termasuk Yaman juga, Najran, di sana Nasara. Kalau di Madinah, Yahudi, tidak ada Nasrani. Di Madinah, yang tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui ada 4 suku. Ya, ada 4 suku Yahudi. Nah, mana dia? Apa? Bani Qainuqa. Apalagi Mu'adz? Bani Nadir. Bani Quraidah. Apalagi? Hah? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Tinggal apa? Tinggal 1. Itu mungkin 3. 3. Sant, barakallahu fikum. Kalau Aus dan Khazraj ini adalah suku Arab. Ya, musyrikun di zaman itu. Jadi yang ada di Yaman, Nasrani ada, tapi dominan apa? Yahudi. Dan sampai sekarang disebut oleh teman-teman kita dari Yaman itu, banyak di antara mereka itu yang hijrah ke negara Yahudi. Mereka punya ciri, tidak ada bedanya sekarang dalam zaman dahulu, yang punya apa? Ya, rambutnya ini dipanjangkan, dikuncir dia. Atau tidak dikuncir, cuma dipelintir. Tapi sekarang masih ada di Yaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada sahabatnya Mu'adz, kepada da'inya, engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah.
Yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, engkau ajak mereka la ilaha illallah, tauhid. Satu riwayat yang lain, fad'uuhum ila an yuwahhidullah. Ajaklah mereka kepada tauhidullah. Tafsirnya dalam riwayat ini, syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ini tafsir. Tafsir tauhid adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat, mereka nurut, mereka sudah menerima tauhid, fa'alimhum. Ajarkan kepada mereka, beritakan kepada mereka, Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu, patuh salat 5 waktu sehari semalam, fa'alimhum, beritakan kepada mereka, annallaha aftaradha alaihim sadaqah. Allah Azza wa Jalla wajibkan atas mereka bersedekah. Sedekah di sini apa? Az-zakah. Apa? Zakat. Mungkin kita bertanya, kenapa dinamakan zakat itu sedekah? Para ulama kita mengatakan asal dari kata sidqul iman. Bukti kejujuran iman. Maka dikatakan sedekah. Kenapa demikian? Karena manusia itu cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta secinta-cintanya. Dari satu sisi, manusia ini jamu' manu'. Mengumpulkan harta iya, mengeluarkannya susah. Nah, ketika mampu dikeluarkan, ketika disuruh untuk mengeluarkannya dan dia mengeluarkannya, dikatakan sedekah. Bukti jujur imannya, dia sanggup mengorbankan kecintaannya. Nah, dikatakan dia sedekah. Tapi dalam hadis ini maknanya apa? Zakat. Diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik. Jikalau mereka taat menerima tentang zakat ini, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Waspada, jangan mengambil harta mereka yang terbaik saat memungut zakat. Taqi da'watal mazlum. Takutlah kalian doanya orang-orang terzalimi. Nama ini zalim. Karena harta zakat itu waktu diambil tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu rendah. Beda kalau yang punya zakat yang mengeluarkan yang terbaik. Kalau dia mengeluarkan terbaik, maka ini adalah iman yang luar biasa. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak meraih kebaikan yang sebaik-baiknya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, jadi kalau yang punya harta ini, dia yang mau bayar yang terbaik, bagus. Tapi jubatuz zakat, pemungut zakat, dia ambil yang tengah-tengah. Gak boleh memberikan yang paling jelek, dan boleh memberikan yang terbaik oleh yang punya. Kalau pemungut zakat, tidak boleh dia mengambil yang terbaik, tapi harus dia mengambil harta yang paling tengah. Gak takut engkau doanya orang-orang terzalimi, karena doanya orang-orang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang terzalimi doanya mustajab. Doanya mustajab. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini pada tahun ke-10 Hijriah. Nabi SAW mengutus sahabatnya Mu'adz pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini dalil bukti bagi kita para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya apa? Salah satu poin nanti. Da'watu ilallah. Mengajak manusia kepada agama Allah. Terutama mengajak kepada tauhid. Inilah dia dakwah yang wajib disampaikan pertama. Dan ini dakwah yang terakhir.
Nah, maka lihat di Mekah 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus terbesar apa? La ilaha illallah. Ini Nabi tahun ke-10 karena kita tahu setelah tahun ke-10 Nabi kita wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal masuk tahun ke-11. Tahun ke-10 Nabi utus da'inya. Yang mana da'inya yang pertama kali diperintahkan ajak kepada apa? Tauhid. Maka dakwah para Nabi SAW ya, yang pertama dan yang terakhir adalah dakwah kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib, para hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita akan ambil beberapa fawaid dari hadis ini. Secara garis besar hadis ini tentunya ada 3 poin. Yang pertama tentang tauhid, ajakan kepada tauhid. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan az-zakah. Tapi kita akan ambil secara terperinci insyaallah ta'ala. Yang pertama, wujubu ba'thid du'ati ila Allah azza wa jalla. Wa hadha min khasaisi ulatil umur. Para penguasa hendaklah mereka mengutus para dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keistimewaan para penguasa. Kita tahu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penguasa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat loh, ini adalah akhir-akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para penguasa berkewajiban untuk mengutus para dai, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa an yujahizahum bil kafa'atil ilmiyah, dan mempersiapkan sumber daya mereka sebelum mereka turun ke medan dakwah. Ini tugasnya para penguasa. Penguasa punya kewajiban ad-da'wah ilallah. Tapi apa? Siapkan sumber dayanya. Didik mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengutus da'inya, otomatis dia tidak sembarangan mengutus. Maka ini mengajarkan kepada kita para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, urusan dakwah ini bukan sembarangan orang berdakwah. Harus punya kafa'ah ilmiyah, punya ya standar ilmu. Ya, kita berdakwah sesuai kemampuan kita, tafadhal. Keluarga kita, istri kita, anak kita, iya. Tapi untuk skala umum, buat majelis ilmu dan semisalnya, ini harus punya ilmu. Ilmu usul, pokok-pokok ilmu. Nah, bagaimana dia akan menjawab syubhat nanti kalau dia sendiri tidak punya kemampuan? Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu ini adalah bekal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, terlebih itu para da'i ilallah azza wa jalla. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dibawakan dalam Siyar Alamin Nubala, apa kata beliau? Al-amilu bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-amilu bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Fatlubul ilm talaban la yadurru bil ibadah.
Carilah ilmu, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilm. Laksanakanlah ibadah itu, tapi jangan sampai juga meninggalkan majelis ilmu. Kenapa? Fa inna qauman kul ilm. Ada sekelompok orang meninggalkan ilmu. Fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberontak dengan pedang-pedang mereka melawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum fa'alu aw walau annahum ta'allamu lam yadullahum ala ma fa'alu. Andai kata mereka belajar, maka mereka tidak akan berbuat seperti itu. Ini isyarat kepada al-khawarij yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Muda tapi tidak punya ilmu. Wajib pada da'i Allah azza wa jalla dia belajar. Dia menuntut ilmu sebelum dia berdakwah. Nah kita pun kalau kita menyampaikan kepada siapapun, miliki ilmunya dulu, kuasai dulu. Masuk dalam hadits, ballighu anni walau ayat. Sampaikan yang datang dariku meskipun satu ayat yang kita tahu. Kalau nggak tahu jangan coba-coba. Akibatnya apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Al-bad'u bid-da'wati ila tauhid. Memulai dakwah dengan tauhidullah azza wa jalla. Qabla kulli syai', sebelum mengajak mereka untuk melakukan apa saja. Sebelum mengajak mereka untuk mengamalkan apa saja. Ajak mereka pertama adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Idz la tasih ayyu ruknin min arkanil Islam al-ukhra illa bihadhihi syahadatain. Sebab tidak akan sah rukun-rukun Islam yang lainnya tanpa syahadatain. Sekali lagi, ya, memulai dengan dakwah tauhid sebelum dakwah kepada ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Sebab ya tidak akan sah rukun Islam yang manapun tanpa syahadatain. Karena keduanya syarta qabulil amal, karena keduanya adalah syarat diterimanya ibadah dan syarat sahnya ibadah. Berbicara tentang syahadat ini panjang para hadirin. Namun butuh waktu, perlu waktu. Syahadatain, maknanya yang benar bagaimana? Rukunnya apa? Syaratnya apa? Pembatalnya apa? Demikian Muhammad Rasulullah. Maka jangan heran di Mekah itu belum turun perintah sholat kecuali tahun keberapa? Apa bang? Tahun keberapa? Ke-10, bayangin tentu. Ayo, mereka sholat iya, tapi yang 5 waktu itu belum. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Pahamkan la ilaha illallah, pahamkan Muhammad Rasulullah. Ibunda Aisyah Khadijah. Beliau wafat sebelum turun perintah sholat 5 waktu. Di mana? Surga dia. Memulailah dengan tauhid ini. Sebelum yang lainnya. Karena tidak akan sah rukun Islam manapun tanpa syahadatain. Karena syahadatain ini syarat sah dan syarat diterimanya amal ibadah. Maka para da'i ilallah dia bersabar.
Ya. Yang kedua, yang ketiga. Bayanu fadli tauhid wa annahu la najata lil 'abdi illa bit tauhid wal bara'ah minasyirik. Di sini menerangkan keutamaan tauhid. Yang mana tidak akan ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid, yang mana tidak akan ada keselamatan bagi seorang hamba tanpa tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Baik, kita berhenti sejenak di sini. Al-Yahud, ahlul kitab apa tidak? Ahlul kitab. An-Nasara, ahlul kitab apa tidak? Ahlul kitab. Dalam kitab Taurat yang asli, dalam kitab Injil yang asli, seluruh kitab samawi yang asli, adakah perintah tauhid? Ada. Ada. Maka dari sini kita ambil faedah lagi apa? Anna da'wata ila tauhid. Anna da'wata ila tauhid naw'ain. Dakwah kepada tauhid itu ada dua macam. Ada berapa? Dua. Yang pertama, dakwatu ta'sisin. Mengajak kepada tauhid mulai dari akar, mulai dari dasar. Orang yang tidak kenal sama sekali la ilaha illallah. Orang tidak kenal sama sekali Muhammad Rasulullah. Jadi kita mulai dari nol. Ini namanya dakwah apa? Ta'sis. Yang kedua, dakwatu tashih. Membenahi dan membenarkan orang-orang yang sudah mengenal la ilaha illallah, mengenal Muhammad Rasulullah, namun ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalamnya. Maka perlu diluruskan. Al-Yahud, para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Kitab Taurat mengajarkan tauhid. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka tidak ada ilah. Wahyukan berarti ada di dalam kitab mereka, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, beribadalah hanya kepadaku. Maka karena ada terjadi penyimpangan, Al-Yahud mengatakan apa? Uzairun ibnullah. Uzair anak Allah. An-Nasara dulu mengatakan apa? Isa ibnullah. Maka begitu datang Islam, dibenarkan. Da'watu tashih. Membenarkan la ilaha illallah untuk mereka. Faedah yang ke berapa? 4. Masyru'iyatu at-tadarruji fi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Wal bad'u bil ahammi fal aham. Disyariatkan perlahan-lahan dalam berdakwah. Dengan memulai dari yang terpenting kemudian yang penting. Sekali lagi, disyariatkan perlahan-lahan dalam berdakwah kepada jalan Allah dengan memulai dari yang terpenting kecuali yang kemudian yang penting. Dengan memulai dari yang terpenting
kemudian yang penting. Bagaimana maknanya? Lihat teks hadis ini. Memulai dengan yang terpenting. Tauhid. Karena dia menjadi apa? Pondasi. Setelah itu pindah lagi. Step by step. Selangkah demi selangkah. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Ya. Setelah mereka mau bertauhid, pindah kepada salat. Apa gunanya salat kalau tidak bertauhid? Maka ya disyariatkan selangkah demi selangkah, perlahan-lahan dalam berdakwah dengan memulai dari yang terpenting kemudian yang penting. Dan ini kita hanya dapatkan di dalam metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lengkap. Juru dakwah ini yang dipelajari dari sejarah dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala sampai mengatakan dalam hal ini para hadirin. Apakah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 188, Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yashtaritu au awwala ma yashtaritu ba'da tauhid, yang disyaratkan pertama setelah tauhid, iqamatus shalah. Ya, iqamatus shalah, mendirikan salat. Kenapa setelah tauhid mendirikan salat? Li'annaha ra'sul ibadatil badaniyah. Karena salat itu otak dari ibadah badan. Kepala, titik poin, inti dari ibadah badan itu apa? Salat. Thumma ada'iz zakah. Kemudian menunaikan zakat. Kenapa? Li'annaha ra'sul ibadatil maliyah. Karena zakat itu otak dari ibadah harta. Karena zakat itu otak dari ibadah harta. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ya sangat jelas metode dakwah itu yang tepat begini. Mulaikan dari yang terpenting. Dan metode dakwah itu apa? Perlahan-lahan. Tapi mulaikan dari yang penting, jangan yang kurang penting. Nanti kalau kurang penting habis umur belum tersampaikan yang paling penting. Sekarang kalau seorang sudah diperkenalkan tauhid, ternyata ya dia belum sampai ke penjelasan haji, dia belum sampai ke penjelasan zakat, meninggal dunia, selamat apa tidak? Selamat. Lihat kisah yang ikut perang Badar itu. Kalau aku perang bagaimana? Masuk surga? Tapi Islam dulu kata Nabi SAW. Islam terus. Hanya perang. Apa kata Nabi? Masuk surga. Padahal sholat juga belum. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah akidah ini para hadirin rahmatullah SAW. Baik, faedah berikutnya. Al-bad'u bid-da'wati qabla al-qitali wal jihad. Hadis ini menerangkan kepada kita, mulaikanlah dengan dakwah sebelum jihad, sebelum berperang. Jangan sampai ini jamaah jihad katanya. Enggak. Kenapa demikian? Fa inna da'wata naw'un minal jihad wala syak. Karena ingat, dakwah itu sendiri bentuk dari jihad. Jadi bukan saja namanya jihad itu angkat senjata. Jangan sampai sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri tadi, ada sekelompok orang sibuk dengan ibadah, meninggalkan ilmu, akhirnya apa? Memberontak. Di antara faedah hadis ini, mulaikan dengan dakwah, baru berperang atau berjihad. Dan berdakwah bagian dari jihad. Ya. Jihad apa? Jihadul balagh. Jihad menyampaikan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dakwah ini, menyampaikan tauhid ini, menyampaikan sunnah ini kepada umat, ini jihadul khawas.
jihadnya orang-orang tertentu. Jihad spesial. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pewaris-pewaris para nabi. Beda dengan jihad dengan senjata, semua orang bisa. Kenapa? Tinggal membidikan senapannya saja. Tapi untuk menyampaikan qala Allah, untuk menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan qala sahabah, ini butuh waktu ini. Maka antum lihat ya, subhanallah, Allah Maha Adil para jamaah. Ada orang, Masya Allah, nulis hebat, tapi menyampaikan, tidak bisa dia. Atau sebaliknya, Masya Allah menyampaikan, tabarakallah. Nulis? Enggak. Nah, Masya Allah juga Allah punya kehendak. Ada yang nulis Masya Allah, menyampaikan juga Masya Allah. Maka itu dikatakan, jihad menyampaikan agama ini kepada umat, ini jihadnya pewaris-pewaris para nabi. Maka dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dari Anas, Nabi bersabda, jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Orang-orang beriman, hai sekalian manusia, kata Nabi SAW, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan apa? Lisan. Lisannya apa? Dakwah. Dan dakwah yang paling agung adalah ad-da'watu ila tauhid. Mengajak manusia mentauhidkan Allah. Tunduk, patuh, beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah. Meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ini faedah hadis ini para jamaah. Yaitu mulaikan dengan dakwah dulu sebelum perang. Sebelum jihad. Sekarang ambil contoh dari Nabi dulu. Supaya lebih jelas. Kita mau tanya sedikit para jamaah. Jihad ini tujuan atau sarana? Hah? Sarana atau tujuan? Sarana. Karena Allah sudah tegas mengatakan, ya, Nabi SAW juga, ya, Nabi menyebutkan, qatiluhum fi sabilillah. Perangi mereka di jalan Allah. Untuk apa? Au man qatala fi sabilillah. Siapa yang berperang di jalan Allah? Li'la kalimatillah. Mengangkat kalimat Allah. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada syirik. Berarti apa? Tujuan dari jihad itu hakikatnya orang bertauhid masuk ke dalam Islam. Maka lihat, waktu Nabi berperang, apakah langsung diserang? Ada tahapannya. Apa kata Nabi? Aslim taslam. Kalian masuk Islam, selamat. Kalau tidak mau, bayar apa? Jizyah, upeti. Kalau tidak mau, baru perang. Jadi, kalau kita perangi langsung, siapa yang kita ajak? Bom, habis gitu. Dong siapa yang masuk Islam? Sedangkan tujuan Islam itu kan mengajak orang masuk Islam. Tapi sekarang orang kita ajak, kita bom. Bagaimana kira-kira? Secara akal saja ini tidak masuk akal. Maka Rasulullah SAW, perang itu solusi terakhir. Waktu Nabi menyurati Heraklius, Aslim taslam, engkau masuk Islam selamat. Menyurati Kaisar, engkau masuk Islam selamat. Heraklius dihormati suratnya Nabi, Allah kakalkan kerajaannya. Kisra disobek surat Nabi, langsung Nabi doakan mazzaqallahu mulkahu. Allah cabik kerajaannya. Tidak perlu orang bunuh dia, anaknya sendiri bunuh dia. Sejarah dakwah Nabi, perang itu terakhir dan perang bermartabat. Punya aturan jelas. Anak kecil jangan dibunuh. Orang ahli ibadah jangan dibunuh. Wanita-wanita jangan dibunuh. Para pekerja jangan dibunuh. Subhanallah. Para sufara,
Para duta-duta jangan dibunuh. Bahkan apa? Pepohonan jangan dirusak. Sampai kurma disebut dalam suratul Hasyr. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa biidznillah. Kurma yang kalian tebang atau yang kalian biarkan, ini dengan izin Allah. Subhanallah. Maka itu sebabnya ada fatwa dari Hayat Kibarul Ulama di Al-Azhar Syarif. Ada risalah penelitian, ya, hukum menggunakan al-aslihatud damar syamil. Hukum menggunakan senjata pemusnah massal. Nah, kalau senjata pemusnah massal, siapa yang kena? Bukan saja yang berperang melawan kita, tapi apa? Semua. Anak kecil habis, perempuan habis. Sementara Nabi SAW sangat marah ketika ada seorang wanita terbunuh dalam peperangan. Ya kecuali kalau dia punya ide, ikut membantu sih tidak ada masalah. Inilah dia hebatnya jihad itu dalam Islam. Jadi jihad itu sarana, bukan tujuan. Baik, faedah berikutnya. Ahamul arkan ba'da syahadatain as-salah. Rukun yang terpenting setelah syahadatain adalah apa? As-salah. Kata di Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Fathul Bari, setelah Nabi memulai dengan dakwah tauhid, dimulaikan dengan apa? Salat. Karena salat itu otak dari ibadah apa? Badan. Kemudian yang ketiga datang apa? Zakat. Karena zakat itu otak dari ibadah apa? Harta. Nah, yang terpenting setelah syahadatain adalah as-salah. Shalawatul khams, salat 5 waktu. Yang paling penting setelah syahadatain adalah salat 5 waktu. Faedah berikutnya. Fihi dalilun ala annal witra laisa biwajibin. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya witir itu tidak wajib. Kenapa disebut faedah seperti ini? Karena kita tahu al-madhhabul Hanafiyah mengatakan witir itu wajib. Madhhabul Hanafiyah, witir itu hukumnya apa? Wajib. Berdasar kepada hadis, bersandar kepada hadis, innallaha zadakum salatan wahyal witir. Fasalluha bainal isya'i wal fajri. Allah menambah untuk kalian satu salat, yaitu salat witir. Laksanakanlah dia antara isya dengan subuh. Tentu tidak ada dalil tentang wajibnya di sini. Tetapi apa? Walakinnahu minas sunanil muakkadah. Namun witir itu termasuk sunnah muakkadah. La yanbaghi tarkuhu. Tidak boleh atau afwan tidak pantas untuk ditinggalkan. Sekali lagi, sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkadah, tidak wajib, namun tidak pantas untuk ditinggalkan. Sekarang saya bawakan ucapan Imam Syafi'i. Sebelum saya membawakan ucapan Imam Syafi'i, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Badirus subuh bil witir. Segeralah kalian melaksanakan witir sebelum tiba waktu subuh. Segeralah melaksanakan witir sebelum tiba waktu subuh. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang witir ini para jamaah. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Um, jilid pertama halaman 87.
Imam Syafi'i mengatakan, al-witru man tarakaha kana aswa'a halan au aswa'u halan mimman taraka jami'an nawafili fil laili wan nahar. Witir, barang siapa yang meninggalkan sholat witir ini, maka dia lebih buruk dari orang yang meninggalkan seluruh sholat sunnah siang dan malam. Sekali lagi, apa kata Imam Syafi'i? Sholat witir, barang siapa yang meninggalkannya, maka dia lebih buruk dari orang-orang yang meninggalkan seluruh sholat sunnah siang dan malam. Nah, banyak sholat siang yang sunnah, banyak. Sholat duha sampai 12 rakaat. Qabliyah zuhur berapa? 4. Ba'diyah zuhur minimal berapa? 2. Kalau kita mau 4 kan lebih hebat. 12 tambah 8. Qabliyah asar, kalau kita mau lebih bagus berapa? 4. Ala qaul sebagian para ulama berdasarkan hadis Ibunda Aisyah muttafaqun alaih, ba'diyah asar. Tapi ketika matahari masih tinggi. Kemudian hadis muttafaqun alaih itu siang, sudah berapa sudah itu? 12, 8, 4, 2. Siang, malam sekarang. Hadis muttafaqun alaih, sebelum maghrib 2. Setelah maghrib 2. Sebelum isya taruhlah 2. Ba'dal isya ambil lebih banyak 4. Sebelum subuh 2. Berapa jumlah sholat sunnah siang dan malam? Yang begitu hebat dan banyak dibandingkan dengan witir. Witir ditinggalkan, keadaan orang meninggalkan ini lebih buruk daripada yang meninggalkan sholat sunnah siang dan malam. Maka perhatikan masalah witir ini para jamaah. Kalau Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i lagi mengatakan apa? Ya, orang yang sengaja meninggalkan witir, dzaka rajulun su, itu manusia buruk. La tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya kalau jadi saksi. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Maka disebabnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, Fassalafu minas sahabati wat tabi'in. Para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, la yufarriquna bainan nawafili wal faraidi. Mereka tidak membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan karena mengejar fadilah. Tidak dibedakan oleh para salaf. Baik. Ini faedah yang keberapa? 7. Yang berikutnya. Anna zakata wajibatun. Zakat hukumnya wajib. Wahya min furudil Islam. Dan ini kewajiban dalam Islam. Liman tawaffarat fi asyurut. Bagi orang-orang yang terpenuhi pada diri mereka syarat bayar zakat. Sekali lagi, zakat adalah wajib, hukumnya wajib, bagian dari kewajiban dalam Islam, bagi yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib menunaikan zakat. Apa syaratnya? Pertama, bulughun nisab, mencapai nisab. Yang kedua, haulanil haul, cukup haulnya. Ada harta yang tidak wajib haul. Nah, apa? Pertanyaan?
Baik. Az-zuru' wa thimar. Tanaman dan buah-buahan. Tapi punya syarat. Yuqtat wa yuddakhar. Yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Jadi tidak semua wajib bayar zakat. Khususnya yang berkaitan dengan zakatul mal. Kalau zakat al-fitr, semua. Selama ada kemampuan. Maka kita katakan zakat ini hukumnya wajib. Bagian dari kewajiban dalam Islam. Bagi yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib zakat. Berupa apa? Mencapai nisab. Kemudian tiba haulnya. Faedah berikutnya. Al-amwal az-zakawiyah. Harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Zahab wal fiddah. Wama fi ma'nahuma. Emas dan perak. Dan yang semisal dengannya. Apa berarti? Duit. Uang. Emas dan perak dan yang semakna dengannya. Kemudian az-zuru' wath-thimar. Tanaman dan buah-buahan mimma yuqtatu wa yuddakhar, yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Ini syaratnya. Sekarang bawang merah wajib zakat? Enggak. Kenapa? Bukan makanan pokok. Disimpan bisa, tapi bukan makanan pokok. Tidak ada orang hidup makan bawang. Kalau gandum, iya. Sekali lagi, harta zakawiyah berikutnya apa? Az-zuru' wath-thimar mimma yuqtat wa yuddakhar, tanaman dan buah-buahan yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Bukan berikutnya, bahimatul an'am, hewan ternak, bisyarti an takuna sa'imah, dengan syarat yang tidak dicarikan rumput. Berarti makan sendiri, dilepas di padang rumput. Oh, berarti kalau kita taruh di kandang, kemudian kos keluar, keringat bercucuran keluar, ini tidak wajib zakat ini. Tapi mungkin wajib zakat nanti dari hasilnya. Oh, sekian dia dapat jual dan duitnya sudah setahun. Baru wajib zakat. Itu zakat duit, bukan zakat sapi. Kemudian di antara harta zakat, urudut tijarah, barang dagangan. Kemudian berikutnya, ar-rikaz, barang temuan dari harta-harta karun zaman jahiliyah. Bagaimana kalau orang gali emas? Tidak masuk. Tapi nanti hasilnya jual emas, boleh. Kenapa? Karena kalau gali emas kan perlu tanah yang nampak. Ini enggak. Begitu gali tahu-tahu apa? Cincin emas. Begitu gali tahu-tahu apa? Kendi emas. Begitu kali tahu-tahu apa? Trompet emas. Tongkat emas. Ini maksudnya rikaz. Faedah berikutnya. Az-zakatu tusrafu fi fuqara'il baladi wa yajuzu naqluha indal hajah. Zakat disalurkan kepada fakir yang ada di negeri tersebut. Tidak boleh dipindahkan ke negeri lain kecuali ada keperluan. Contoh, Baznas membuka, silahkan zakat kaum muslimin nanti diperuntukkan untuk saudara kita di Palestina. Boleh. Tapi hukum asalnya zakat dikeluarkan Indonesia, disalurkan juga untuk orang Indonesia. Kenapa? Hadits mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya setempat, diberikan juga kepada fakir setempat. Faedah berikutnya. Yajuzu sarfuz zakah fi sinfin wahidin. Boleh menyalurkan zakat kepada
salah satu dari yang berhak menerima zakat. Boleh menyalurkan zakat kepada salah satu saja dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dalilnya hadis ini. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang fakirnya. Fakir aja disebut. Sementara kita tahu, masarifuz zakat, ya, penyaluran zakat ini diberikan kepada berapa golongan? 8. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 60. Ingat, ya, penyaluran zakat surat apa? Taubah ayat 60. 8 golongan. Tapi sekarang masalahnya kita lihat hanya fakir miskin yang kita inginkan dapat. Dan hanya satu orang saja. Itu masalahnya boleh. Tidak mesti harus kena mu'allaf. Tidak mesti harus kena yang bangkrut, banyak utang. Tidak mesti kena juga siapa yang fisabillah yang berjihad. Tidak mesti. Jangan-jangan yang datang zakatnya hanya 1 juta. Kemudian fakir miskin butuhnya 5 juta. Kita katakan bukan hikmah kita bagi semuanya. Faedah berikutnya. Masarifu zakatil mal hiyal asnafus thamaniyah. Penyaluran zakat mal ke 8 golongan. Kama fi surat At-Taubah. Sebagaimana surat At-Taubah. Wa amma zakatul fitr. Wa amma zakatul fitr. Adapun zakat fitri. Fahiya lil fuqara'i wal masakini faqat 'ala rajih. Maka diperuntukkan kepada fakir miskin semata bersandar kepada pendapat yang lebih kuat. Nah, ada perbedaan berarti? Ada? Zakat mal berapa? 8. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ya wa fi sabilillah wa ibnis sabil wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kalau zakatul fitr fakir miskin, bukan 8 golongan. Maka ingat, zakatul fitr masjid enggak berhak dapat. Jangan. Ini kita makan hak orang nanti nih. Ini mau pembangunan katanya. Nanti suruh orang kampung, habis Ramadan, donasikan uangnya, kita bangun masjid. Jangan sampai haknya fakir miskin diambil. Nas dari Nabi SAW, hadis Ibn Abbas. Apa kata Nabi? Wa tu'matan lil masakin. Salah satu fungsi dan hikmah zakatul fitr itu makanan untuk fakir miskin. Miskin disebut karena fakir lebih membutuhkan. Jadi jangan untuk masjid. Ini perlu diberikan masukan bagi panitia-panitia ini. Ya, yang fakir hanya dikasih 2,5 kilo, 3 kilo. Masjidnya yang banyak. Jangan, ini kita makan hak orang. Faedah berikutnya. Man'uz zakah min asbabil jadbi wal qahd. Tidak membayar zakat merupakan sebab paceklik dan kekeringan. Dan tertahannya hujan. Sekali lagi, tidak membayar zakat sebab paceklik, kemarau, dan tertahannya hujan. Ada berikutnya. Harimul zulmi bisyaddi anwa'ihi. Haramnya kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Wa minha inda jibayatiz zakah. Salah satunya ketika menarik zakat atau ketika memungut zakat. Sekali lagi, haramnya kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Di antaranya di saat penarikan zakat. Dan ingat, zakat mana yang ditarik oleh petugas itu?
Nah, coba dulu. Kita tes ilmunya dulu. Robi? Zakat mal. Ahmad. Zakat mal. Yang lain? Muad. Diambil oleh penguasa al-amwalul zahirah. Harta-harta zakat yang nyata. Kalau uang, nggak ada haknya pemerintah. Kenapa? Itu tidak nyata. Jadi yang nyata-nyata saja. Mana dia? Sapi, kerbau, apalagi kambing, domba, apalagi unta atau pertanian. Kalau emas perak atau duit, tidak. Jadi al-amwalul zahirah, kalau di zaman Nabi apa? Kurma. Jadi harta-harta zakat yang nyata itu yang ditarik oleh para petugasnya penguasa. Adapun yang diketahui oleh hanya yang punya, tidak ada kewajibannya untuk menariknya dengan kesadaran dan imannya dia yang mengeluarkan. Faedah berikutnya. Az-zakatu tu'khadhu min awsatil amwal. Zakat yang dipungut adalah kriterianya dari harta yang pertengahan. Apa? Zakat yang diambil adalah dari harta yang pertengahan. Wala yajuzul adwan, tidak boleh dari harta yang paling rendah kualitasnya. Walal ahsan, dan tidak boleh juga yang paling bagus kualitasnya. Illa biridhal muzakki, kecuali dengan keredaan yang membayar zakat. Nah, tadi kita sebut, ketika para pemungut zakat ini mengambil yang terbaik, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan, takutlah kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Dia doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa riwayat dibawakan dalam Targhib wa Tarhib, hatta walau kana kafiran, satu riwayat hatta walau kana fajiran, meskipun yang kita zalimi ini kafir, meskipun yang kita zalimi ini jahat, fadhulmuhu au fafisquhu au fafujuruhu ala nafsihi, kezalimannya atau kefasikannya untuk dia sendiri. Tapi untuk kita menzalimi dia tidak boleh. Dan doa orang yang terzalimi, kafir, hatta kafir, mustajab. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, si fulan menzalimi aku, hati-hati. Ini jangan kita semena-mena, mentang-mentang ini kafir ini. Ini musuh ini. Wala yajrimannakum sya'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu tidak bersikap adil. Jadi ingat, zakat diambil dari harta yang kualitas pertengahan, tidak boleh dari kualitas paling rendah, dan tidak boleh juga dari kualitas yang paling bagus, kecuali dengan keredaan yang membayar az-zakah. Terakhir, yajuzu taqdimu daf'iz zakat indal hajati wala yajuzu ta'khiruha. Zakat boleh dikeluarkan sebelum tiba waktunya dan tidak boleh ditunda setelah habis batas waktunya. Sekali lagi, pembayaran zakat boleh dipercepat atau didahulukan sebelum tiba waktu wajibnya, namun tidak boleh dilambatkan setelah habis waktu wajibnya. Nah,
Kenapa? Karena dia ibadah muakkatah. Namun akan berbeda zakatul mal dengan zakatul fitr. Kalau zakatul mal, selama belum dibayar, ya berutang namanya. Tapi kalau zakatul fitr, habis waktunya berubah menjadi sedekah biasa. Berubah dia. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang orang nyembelih. Man dzabaha qabla as-salah fahiya lahmun aw fahiya ya syatu lahmin. Siapa yang nyembelih kambingnya sebelum salat Idul Adha, maka itu daging kambing biasa. Kalau sapi, daging sapi biasa. Dia kasih keluarganya makan. Siapa yang menyembelihnya selepas salat, faqad tamma nusukahu, sempurna sembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, caranya sudah tepat dengan sunnah. Zakat, man addaha qabla as-salah fahiya shadaqatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, sedekahnya diterima. Wa man addaha ba'da as-salah, siapa yang menunaikannya selepas salat, fahiya shadaqatun minas sadaqat, sedekah biasa. Sedekah apa? Biasa. Jadi itu zakatul fitr. Kalau zakatul mal boleh ditunaikan sebelum tiba waktunya dan ya tidak boleh diakhirkan sehingga habis waktunya. Kalau mengakhirkan berdosa, tetapi tetap hukumnya namanya zakat. Beda dengan zakatul fitr. Habis waktunya sedekah apa? Sedekah biasa. Sedekah biasa. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Wallahi ilmu indallah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik dari fawaid hadis yang mulia ini. InsyaAllah bulan depan kita ketemu lagi insyaAllah ta'ala. Kita belajar zakat insyaAllah ta'ala, perincian-perinciannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Alhamdulillah kita punya waktu masih 20 menit insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Pak Rahmat kasih mic-nya. Atau bisa langsung Pak Rahmat, antum dekat. Baik. Mana yang lebih afdal, korban sapi atau korban kambing? Subhanallah, semalam ini faedah kita ambil di Masjid Al-Ukhuwah BSD. Sepakat para ulama anna al-ibil afdal minal ghanami fil hadaya. Sepakat para ulama, unta lebih afdal daripada kambing, daripada sapi untuk sembelihan haji. Kalau sembelihan haji, sepakat ulama yang paling afdal itu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Wakhtalafu fid dhahaya ayyuha afdal. Nah, para ulama, para fuqaha berbeda pendapat kalau dalam bab kurban, mana lebih afdal? Apakah unta atau kambing? Jumhurul ulama, mayoritas ulama, di dalamnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala, annal ibila afdal. Yang paling afdal itu apa? Unta. Thummal baqar, kemudian sapi. Thummal ghanam, kemudian kambing. Bainama Malikiyah. Al-Malikiyah mengatakan al-ghanamu afdal minal ibil. Unta, afwan, kambing lebih afdal daripada unta. Kenapa? Li hadithi Anas. Berdasarkan hadis Anas, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan 2 domba yang putih kehitam-hitaman. Dipotong dengan tangannya sendiri, beliau membaca bismillah dan bertakbir. Dijawab oleh mayoritas ulama, pendapat yang paling kuat adalah lebih afdol unta ketimbang kambing. Kenapa? Karena kalau kambing itu hadis fi'li, praktik. Sementara hadis qauli yang tidak ada kemungkinan menunjukkan lebih kuat, yaitu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim atau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya
Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man raha ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba syatan, wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajaja, wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydah." Siapa yang berangkat Jumat pada jam pertama, yaitu habis subuh langsung berangkat, sama seperti dia ngorban onta. Masuk jam kedua dari 5 jam antara subuh dengan zuhur, waktu zuhur itu jam kedua maka mengorbankan sapi. Jam ketiganya seperti mengorbankan domba atau kambing. Jam keempat seperti mengorbankan apa? Ayam. Jam kelima seperti mengorbankan telur. Last minute dari jam kelima seperti dia mengorbankan telur bekicot yang kecil itu. Ini hadis qauli. Namun 1/7 sapi dibandingkan kambing lebih afdol 1 ekor kambing ketimbang 1/7 sapi. Nah, dia paling afdol unta melawan kambing ini jikalau untanya antum sendirian. Nah, ini dia. Jikalau untanya antum sendirian, lawan kambing 1. Ya, 1 unta versus 1 kambing. Tapi kalau ini sapi ber-7, ini kambing perseorangan, berarti yang paling afdal kambing. Maka Nabi SAW para hadirin, waktu dia menyembelih waktu haji, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyembelih 100 ekor unta. 63 dengan tangannya sendiri yang memotong, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Apa ada hukumnya bagi wanita yang menggunakan tas blok? Apa tidak diperbolehkan? Lalu bagaimana hukumnya jika menggunakan jaket di luar kerudung karena sedang di jalan? Pertama, maksudnya tas geblok di belakang ya? Ya, tidak ada masalah. Asal tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Atau dia taruh di dalam jilbab di belakang, tidak ada masalah. Nah, bagaimana menggunakan jaket? Jaket pun demikian, asal tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal para ikhwan yang ingin bertanya langsung. Baik, sebelum ada yang bertanya, saya bacakan pertanyaan berikutnya. Bila kami menulis tulisan renungan di WA Group, berisi tulisan nasihat Islami, bisakah diniatkan dakwah apa niat doanya sebelum memposting? Tidak ada doanya. Enggak ada doanya. Ya. Kemudian yang kedua, dipastikan sahih apa tidak. Kemudian yang ketiga, niat tinggal diluruskan mimbab ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan yang datang dari Nabi meskipun 1 ayat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, tafadhal. Mana dia? Ayat, tafadhal. Wa jazakallahu khair. Wa ilaikum. Baik. Ahsant. Ahsant. Pertama, hadis Ibnu Abbas atau hadis Al-Abbas. Nabi SAW meminta zakatnya Al-Abbas sebelum tiba haulnya. Jadi boleh. Kalau ada maslahat. 2, perkiraannya bagaimana? Apakah kita prediksi sebagaimana dalam zakatul nakhil, kurma? Kalau kurma itu prediksi para jemaah. Ada namanya ya al-khars dalam penyebutan para fuqaha.
Jadi kalau kurma itu kan masih basah. Nah, kira-kira berapa keringnya? Keringnya dizakatkan. Oh, sekian tandan ini nanti keringnya sekian. Jumlahkan sekian pohon, jumlahkan sekian tandan. Segini keluar nanti zakatnya. Bil kharus. Tapi barangnya ada. Nah sekarang, berkenaan dengan mengedepankan atau mendahulukan zakat sebelum tiba waktunya, yang ada saja yang dikira dan dihitung, yang belum ada tidak. Berbeda halnya dengan ini, karena ini barangnya ada, tinggal penyusutannya berapa persen saja. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli untuk mengira dan mengukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa jazakallah khair. Fadhal. Nah. Baik, mertua. Kalau bukan dalam tanggungan kita, boleh dikasih. Tapi kalau orang tua enggak. Nah sekarang kalau mertua, ini kan ibunya si istri. Berarti apa? Kalau dia tetap memberikannya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Disebut oleh para fuqaha, jangan sampai itu menggagalkan kewajibannya memberi nafkah setiap bulannya. Misalkan begini, ini duit biasa jatahnya 2 juta. Kita punya zakat banyak ini. Kasih saja ibu zakat ini, biar enggak usah kita kasih dia bulan ini 2 juta itu. Enggak boleh ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini namanya hilah al-isqat an-nafaqah. Ya, taktik, teknik untuk menggugurkan kewajiban. Enggak boleh dalam Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Tahun. Nabi SAW menyebutkan la zakat hatta tahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat kecuali harus mencapai haul. Kecuali kalau keredaan sendiri. Kalau keredaan sendiri ya sudah saya bayar sudah meskipun kurang, tidak ada masalah. Sebagaimana hadis, ya, laisa fima duna khamsi dhaudin minal ibili sadaqah. Kurang dari 5 ekor onta itu tidak ada zakatnya. Illa an yasha'a rabbuha, kata Nabi SAW. Kecuali si empunya, si tuannya mau mengeluarkan zakat. Karena 5 onta itu zakatnya 1 kambing sampai 9. Tapi kalau dia punya 4, belum wajib zakat. Kecuali kalau dia mau. Ini juga ya emasnya nggak mencapai nisab. Emasnya hanya 80 gram. Sementara wajibnya 85 gram. 80 dia punya, ya tidak ada zakatnya. Kecuali ya yang punya emas, saya bayar saja zakatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bagaimana jika kita belum membayar zakat mal saat kita masih muda, tapi penghasilan sudah 80 gram emas? Ya wajib dizakatkan, berutang kepada fakir miskin. Pokoknya mencapai nisab, kemudian pas tahunnya setahun, wajib zakat. Ini dulu sudah, bagaimana yang seperti itu? Berarti apa? Itu namanya utang kepada Allah, ya bayar dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa anak kandung diperbolehkan membayar zakat mal? Orang tua kita yang lalai belum bayar zakat mal. Bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Maka Nabi SAW menyebutkan, fadainullah ahaqqu bil qadha. Hutangnya kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Termasuk juga puasa nazar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika member WA group dari agama Islam dan Nasrani, bagaimana pendekatan untuk memposting nasihat yang bertujuan untuk berdakwah? Kita belajar, insya Allah kita tahu apa yang kita sampaikan. Tapi kita katakan bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa makna hikmah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hikmah ini, menyampaikan
sesuatu dengan benar pada waktu yang tepat, ya, dan kondisi yang tepat. Nah, bukan karena ini gabungan ya Islam dengan luar Islam kita tidak menyampaikan dakwah. Justru ini kesempatan kita untuk menyampaikan dakwah dengan bahasa-bahasa yang ringan, bahasa-bahasa yang mengerti. Kalau kita punya ilmu, kalau tidak punya ilmu, ya jangan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Orang membayar zakatul fitr tapi dia juga dapat zakatul fitr. Boleh kalau memang dia berhak. Misal, dia fakir miskin, tapi ada kelebihan. Karena ingat, nggak ada syaratnya zakatul fitr itu kaya, nggak ada. Tapi syaratnya zakatul fitr itu memiliki kelebihan keperluan untuk sehari semalam untuk dirinya dan keluarganya. Misalkan sehari semalam dia butuh untuk diri dan keluarganya itu 5 kilo. Ternyata dicek di persiapan itu dia punya 25 kilo. Berarti 10 kilo, jangan dihitung, lebihnya itu dipakai untuk bayar zakat. Tiba-tiba setelah itu dia kena jatah karena masuk fakir miskin. Mana kategori fakir? Fakir nggak punya apa-apa. Mana kategori miskin? Miskin ini punya tapi nggak cukup. Punya tapi tidak cukup. Contoh, dia punya gaji 5 juta. Tapi keperluannya dihitung per bulan itu berapa? 10 juta. Fakir? Miskin? Miskin. Ini Masya Allah ini. Punya motor, punya mobil. Masa kita kasih zakat? Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi? Wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun perahu itu milik seorang miskin kerja di laut. Iya, itu motornya pakai cari nafkah. Itu mobilnya pakai cari nafkah. Ya. Dia tidak berkecukupan sehingga dia beli itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ternyata juga kurang, berarti apa? Berhak juga dia untuk mendapatkan az-zakah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah cukup jika seorang memberikan uang kepada orang tua agar dibelikan hewan kurban, di mana anak dan orang tua berada di kota yang berbeda? Apakah ini sudah selamat dari ancaman Nabi SAW terkait yang tidak berkorban? Artinya dia tidak berkorban namun diberikan kepada orang tuanya tidak ada masalah. Karena dia dapat pahala sudah. Tapi sekarang dia punya. Orang tuanya lain, dia lain. Dia tidak berkorban. Beberapa tahun enggak. Adapun setiap tahun iya, namun satu tahun sengaja dia tidak supaya jangan dianggap wajib sebagaimana ya disebut dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini kalau ini enggak ada masalah. Namun kalau melihat nassul hadis itu ya, apa kata Nabi SAW? Man wajada sa'ah, siapa yang ada kelapangan, lantas dia tidak berkorban, jangan dia merapat ke tempat sholat kami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari pemirsa kita. Ahsanallahu ilaikum. Hal sahih annahu yastahsan iftitahu ad-da'a fi mujtama'il muslimin ma'a intishari asy-syirk bi birril walidain wa ma syabah mimma yaqbaluhu an-nas ghaliban li ajli ta'lif qulubihim thumma ba'da dhalika yud'auna ila at-tauhid. Ya, artinya adalah masyarakat kita ini muslim tapi syirik tersebar. Namun kita memulai membuka dakwah ini dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Setelah itu kita dakwahi kepada tauhid. Tidak ada masalah. Asal jangan mengabaikan dakwah kepada tauhid. Lewat tauhid itu kita masuk loh. Kan jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini
Sana bisa kita masukkan tauhid kok sana. Tidak mesti birrul wal birrul tanpa dakwah tauhid. Nah, ini kurang pintar namanya berdakwah. Ya. Jadi justru di sana kita memanfaatkan. Kenapa? Enggak mungkin datang ayat wabil walidain ihsana kalau tidak datang apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Mana lebih afdal ketika safar sendirian, salat jamak kasar sendiri atau salat berjamaah bersama muqim? Kalau ditanya afdalnya dan kita tidak ada halangan, paling afdal kita berjamaah. Tapi kalau kita berhalangan, rukhsah itu yang lebih afdal. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrah an tu'ta ma'siyatahu. Allah senang didatangi keringanannya sebagaimana dia benci didatangi kemaksiatannya. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana zakat dikumpulkan oleh Basnas? Apakah zakat dikumpulkan boleh disimpan dulu, tidak langsung disalurkan? Kalau melihat dari nas Nabi SAW utamanya langsung disalurkan. Bagaimana Nabi SAW pada suatu ketika habis salam langsung lompat di pundak-pundaknya sahabat. Selesai Nabi kasih tahu. Jadi tidak dibiarkan jamaah itu penasaran. Jadi kepo kan? Tadi itu ada tanah emas yang belum aku bagi. Takut aku jangan-jangan itu memperlambat aku masuk surga. Makanya aku bagi dengan cepat katanya. Tapi mungkin kalau pemerintah melihat ada maslahat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan? Fadhal bang. Sebelum baiknya sampai ada pertanyaan di sini dulu. Misal kita ada kelupaan dalam sholat dan sampai selesai kita lupa mau sujud sahwi. Dan kita sudah duduk santai, baru kita ingat bagaimana caranya melakukan sujud sahwi. Kalau babnya kelupaan rukun, harus mulai dari yang dilupakan dan selanjutnya direwin lagi. Sampai salam, setelah salam sujud dua kali sujud, salam lagi. Tapi babnya hanya lebih 5 rakaat tadi. 5 rakaat. Sudah duduk santai, tahu-tahu astagfirullah. 5 tadi. Tinggal hadap kiblat, Allahu Akbar, sujud 2 kali, kemudian salam tanpa tasyahud, sah sudah. Allahu ta'ala ala wa alam. Kalau wajib yang dilupakan, tinggal sujud saja, selesai sudah. Beda kalau rukun. Kalau rukun mulai dari yang tertinggal dan selanjutnya. Contoh, rakaat kedua. Rakaat kedua. Rakaat pertama lah. Lupa dia duduk antara 2 sujud. Otomatis yang dilupakan sujud kedua kan? Habis salam baru diingat. Berarti masuk mulai dari langsung duduk pada rakaat pertama. Duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud kedua. Barulah naik ke rakaat kedua. Namanya mengulangi lagi. Sampai akhir setelah salam baru kita sujud sahwi 2 kali. Kemudian salam kembali tanpa tasyahud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal. Wa fiik barakallah. Baik, barakallahu fikum. Naam, dalam hadits Anas tadi, masalah dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain, dzabahahuma biyadihi. Faqala, Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma taqabbal. Yang kedua, ya Allahumma hadza minka wa laka, taqabbal amman lam yudhhi min ummati. Domba yang kedua, ya Allah terimalah dari umatku yang belum berkorban. Apakah termasuk kita? Ya memang kita ini. Itulah sebabnya dikatakan oleh sebagian para fuqaha, korban ini tidak wajib. Kenapa? Nabi sudah mengorbankan kita. Jelas bang? Tapi was-sahih wajib bagi yang mampu. Itu bagi yang tidak mampu yang dikorbankan oleh Nabi. Kalau kita yang mampu-mampu ya harus. Ya, kalau kita mampu terus tidak ngorban, kita tidak punya malu datang ke lapangan sholat namanya. Naam, tafadhal. Naam. Kenapa enggak boleh?
Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dari diriku dan kawan-kawanku dan keluarga se-Indonesia. Apa kata para fuqaha? Fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Nabi saja, ayo, berapa miliar umatnya? Itu contoh kita. Jadi nggak mesti antum bahasa Arab. Yang penting bismillah, bismillahnya wajib, Allahu Akbarnya sunnah. Nggak wajib lalu Akbarnya. Dan bukan ngitung kaki. Kalau 4 kakinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat jenazah itu. Ya. Yang wajib itu bismillah, bidalil. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma'an haraddam wa dzukira asmallah fakulu." Apa yang menumpahkan darah dibacakan bismillah, makan. Jelas, Bang? Jadi bahasa Indonesia saja. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dariku dan keluargaku sak kampung Jawa Barat ini semuanya. Misal gini. Allah ta'ala ala wa alam. Sederhana kok. Kalau kita punya hutang tapi orangnya yang kita berhutang sudah meninggal. Terus kita bayar dengan cara sedekah dengan niat dibayar utang kepada orang yang sudah meninggal itu bagaimana? 1, kalau kita berhutang tolong dicatat. Konsekuensinya. Pak, saya berhutang sekarang ya. Kalau Bapak begitu dan ini bagaimana? Kepada siapa? Kita ini masalahnya tidak ada yang seperti itu. Padahal ayat paling panjang dalam Al-Quran ayat apa? Utang. Faktubu, catat kata Allah Subhanahu wa taala. 1. Qadarullah itu indah, ini indah. Maka apa? Wakafkan dia untuk maslahat kaum muslimin. Tapi kalau datang ahli waris ini nanti nagih, bayar. Allah taala ala wa alam. Kalau dulu waktu belum balik anak-anak umur 9 tahun harus terus pernah jahil ambil barang orang lain. Bagaimana? Apakah dosanya sudah dicatat? Terus bagaimana caranya? Dicatat, dikirim ke orang tuanya. Iya. Tapi ada ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya, idza balagal waladu fazawwijuhu. Ya, wala tahmilu athamahum. Apabila anak kalian sudah balik, nikahkan dia supaya jangan kalian memikul dosanya. Nah, kalau masih kecil berarti yang mikul dosa siapa? Orang tua, wajib untuk dibayar. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah jagal sapi wajib berkorban? Ya wajib kalau punya duit. Ya, intinya adalah kemampuan. Dan seorang lebih mengetahui keadaan dirinya sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Habis? Alhamdulillah. Bang. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, pertama, berkaitan dengan puasa, ikhtalafal fuqaha, para fuqaha kita berbeda pendapat, puasa apa yang dipuasakan oleh anaknya. Asy-Syafi'iyah mengatakan masuk di dalamnya puasa Ramadan. Namun dalil dari hadits Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya yang wajib diqadakan oleh anaknya puasa nazar. Kalau puasa Ramadan, yut'amu anhu kulli yaumin miskina. Untuk 1 hari diberikan fakir miskin 1 kali makan. Dengan riwayat ini menunjukkan lebih kuat yang dipuasakan itu hanya puasa nazar. Itu makna hadis man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuh. Siapa meninggal dunia punya utang puasa dipuasakan oleh walinya, yaitu puasa nazar. Karena ada dalil yang menunjukkan kalau Ramadan cukup fidyah. 2. Para fuqaha pun membagi 3. Mengorbankan orang meninggal dunia. 1, dia pernah berwasiat, korbankan. 2, dia pernah bernazar, korbankan. 3, menghususkan atau mengikutsertakan pahala. Boleh. Tapi menghususkan padahal tidak ada itu, tidak ada ini,
Tidak ada sama sekali dari Nabi dan para sahabat. Kenapa? Nabi punya keluarga muslim banyak meninggal, sahabat banyak meninggal. Tidak ada satupun yang mentaksis, menghususkan. Tapi kalau ikut serta pahala sebagaimana se-Jawa Barat bisa. Nabi aja seluruh umatnya. Fadlullah wasi, karunia Allah luas. Tapi segi kepemilikan, ya segitu-gitu saja. Kambing satu, sapi maksimal berapa? 7. Semakin kurang semakin bagus. Nabi sendiri berapa waktu haji? 100 ekor unta. Berdua itu. Beliau sendiri dan Ali bin Abi Thalib. Ini gara-gara kurang jumlah 6 gagal. Ya tambah duitnya sedikit. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangan para hadirin. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat. Ya, istiqamah, semangat dalam menuntut ilmu, dimudahkan urusan, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.